Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau share aja nih ya buat teman-teman, khususnya para kreator atau para videografer atau fotografer, guys. Nah, di sini yang mungkin ya membutuhkan tas atau bag buat peralatannya nih, guys ya. Ini ada produk keren banget. Ya guys ya, ini dari GT, guys ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ini sekelilingnya, ini lengkap banget, guys ya. Tuh, nanti saya akan coba perlihatkan detailnya, guys ya. Nah, teman-teman, untuk GT CB11 series ini memang dikhususkan buat para profesional nih ya. Ini terutama buat para fotografer yang membutuhkan aksesoris kameranya seperti lensa-lensa, kemudian yang lainnya. Ini memang dibutuhkan, guys ya. Karena ini tuh tas sangat aman banget, guys ya. Meskipun di sini kita simpan lensa yang harganya jutaan bahkan puluhan juta, ini bisa aman, cuy. Ya, nah itu salah satu contoh ya, guys ya. Nah, di sini karena saya ini tidak menggunakan mirrorless ataupun DSLR untuk ngonten, tapi di sini saya semuanya menggunakan smartphone, itu juga bisa, guys ya. Nah, seperti contoh nih, guys ya. Di sini saya sudah modifikasi kompartemen dari si tas ini sehingga ini cocok banget buat saya yang hanya menggunakan smartphone, kemudian juga kamera action dan juga ada drone di sini, guys. Nah, ini cukup buat saya. Nah, memang sih aslinya tuh nggak seperti ini, guys ya, untuk kompartemen dalamnya. Nah, ini ada kotak-kotak yang biasanya didesain khusus untuk menyimpan lensa-lensa kamera DSLR ataupun mirrorless gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya sudah modifikasi dengan sedemikian rupa, guys ya, dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini, guys. Nah, nanti kita coba lihat ya, kita bahas lebih detail. Ini tempat apa, ini tempat apa. Untuk di bagian dalamnya itu ada beberapa partisi, guys ya. Ini ada partition A, partition B, partition C, partition D, partition E, dan juga ada partition F, serta satu ada strap. Jadi strapnya ada cukup banyak, guys ya. Nah, yuk langsung aja teman-teman kita coba bahas detail dari dalam kompartemen dan sekaligus kita coba bahas nanti bagian-bagian dari si tasnya ini, guys ya. Kenapa sih ini dikatakan sebagai tas yang memang dikhususkan buat para profesional? Yuk teman-teman kita coba lihat. Oke, guys, di sini kita akan coba bahas lebih detail untuk GT CB11 series, guys ya. Ini adalah tas profesional yang dikhususkan untuk content creator, videographer, dan juga fotografer, guys ya. Nah, di sini kita coba lihat dulu untuk build quality-nya, guys ya. Ini build quality-nya udah mantep banget, sudah waterproof, anti air, dia tidak menyerap air, guys. Nah, kalau kita coba lihat juga teman-teman di sini di bagian resletingnya, dia sudah ada lapisan seperti ini, guys ya. Tuh. Jadi dia ini sudah tertutup seperti ini. Jadi ini sangat-sangat aman banget, guys. Kalau misalkan juga terkena hujan tipis-tipis gitu ya, teman-teman ya. Ataupun ya kena basah air, itu dia masih aman, tidak terserap untuk airnya. Nah, kemudian ini untuk di bagian depan, guys. Ini ada 3 strap aksesoris. Dan ini kita bisa gunakan untuk menyimpan tripod. Itu, guys ya. Nah, seperti yang saya contohkan nih, guys. Nah, ya. Ini saya coba pasang tripod, guys ya. Ini dengan menggunakan strap ini. Dan aman ya. Sama sekali tidak jatuh, cuy. Ya, kuat, cuy. Kokoh ya. Karena untuk di bagian sini, guys. Nah, ini tuh sudah kita bisa setting ya. Ini kita bisa atur kekencangannya gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba bahas lagi kompartemen yang lain ya. Nah, ini di bagian sebelah pinggir. Di sini sudah ada kompartemen yang ini, guys, ini udah kelihatan ya. Nah, ini kompartemen ini spesial banget, cuy. Nanti kita coba bahas. Nah, di sini kita coba lihat dulu kompartemen yang ada di sebelah sini. Nah, kompartemen sebelah sini ini tuh kita bisa nyimpan berapa aksesoris lagi di sini. Cuman di sini untuk sementara saya simpan untuk ini, guys. Nah, ya. Ini untuk anti airnya atau waterproofnya. Kalau misalkan ada hujan deras nih, nah, ini tasnya tinggal pakai ini aman. Dia sama sekali tidak bakalan tembus kena air, cuy ya. Ini sangat-sangat berguna banget, guys ya. Apalagi kalau misalkan kita sedang konten di outdoor atau di luar dan pada saat musim hujan. Ini sangat bermanfaat banget pastinya ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat ke kompartemen yang ini nih. Ini kompartemen ini luar biasa sih. Kalau menurut saya sih ini hal yang langka di beberapa bag ataupun di beberapa tas kamera, guys ya. Nah, kita coba lihat teman-teman. Nah, untuk di bagian bag sini, ini tuh sudah saya modifikasi sebenarnya ya. Yang saya sudah katakan di awal video tadi, itu
ini sudah saya modifikasi. Dan di sini saya pakai tasnya ini untuk penggunaan smartphone, bukan kamera DSLR ataupun kamera mirrorless ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini tuh saya pakainya itu hanya menggunakan kamera smartphone aja. Oke, kita coba lihat. Nah, teman-teman. Jadi di dalam sini kita bisa simpan beberapa smartphone ya. Posisinya memang ditumpuk, guys. Saran saya sih di sini ya cukup 2 aja. Karena saya sendiri di sini menggunakan 2 smartphone, guys, untuk foto, video dan juga kamera. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini ada 1 smartphone lagi dan ini fungsinya untuk mengencangkan aja supaya ya dia tetap aman di sini, guys ya. Tidak jatuh-jatuh gitu ya, teman-teman ya. Jadi dikunci dengan menggunakan strap ini. Gitu, guys. Oke. Nah, kemudian teman-teman di bagian bawah di sini ada mikrofon. Nah, guys ya, ini sebagai akses cepat aja nih. Biasanya tuh mau video ya atau mau buat konten, pastinya ada smartphone-nya, ada kameranya, plus dengan mikrofonnya. Nah, di sini juga saya menggunakan GT MX2 series untuk mikrofonnya, guys. Nah, ini dia ya, keren banget nih. Sudah ada pouch-nya, baterainya aman banget pastinya, guys ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ya, nah ada kompartemen lain. Nah, di sini kita bisa simpan kabel-kabel ya untuk mendukung tadi ya, untuk mendukung mikrofonnya. Oke, dan juga di sini saya simpan power bank. Ini juga dari GT, guys. Ini awet banget loh ya untuk power banknya. Ya, aman lah pokoknya teman-teman. Jadi ketika kita ngonten kehabisan baterai sudah tersedia di sini ada juga power banknya. Gitu ya. Nah, ini untuk di bagian sebelah kiri, guys. Nah, untuk sebelah kanannya di sini ada jaring-jaring seperti ini. Nah, ini juga premium banget, guys, tuh. Busanya ini premium ya. Nih, teman-teman bisa lihat, ini tebal. Tuh ya. Ini tebal, guys. Lihat. Ya, pokoknya ini tas premium banget, guys nih. Kamera back CB11 ya, CB11. Tuh, bisa pakai kamera ataupun pakai drone. Nah, kemudian kita coba lihat teman-teman ini di bagian belakang dulu ya. Ini sebenarnya mantep sih lah, pokoknya gimana ya, saya ngejelasinnya agak susah juga, guys. Pokoknya ini udah keren banget deh teman-teman ya, ini sudah profesional banget gitu ya buat teman-teman kreator. Nah, di bagian sini juga ini bisa buat nyantelin apa gitu ya, nyantelin apa. Nah, ini untuk di bagian belakang sih yang kerennya nih, ketika saya pakai gendong gitu ya, ada bantalan-bantalan seperti ini tuh, jadi kerasanya itu di punggung tuh enak, guys ya. Meskipun ini 15 liter atau 15 kilo, jadi agak kerasa enak aja gitu, ringan, guys. Nah, kemudian ini untuk di bagian tengah ini, nah ini tuh ada fungsinya, guys. Ini tuh buat disimpan di koper yang ada rodanya tuh, yang ada tarikannya. Nah, jadi ini kita bisa sisipkan, dimasukkan seperti contoh gambar ini, guys. Nah, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba bahas kompartemen utamanya nih. Nah, kompartemen utamanya kita bisa akses lewat sini. Ini ada resleting, teman-teman. Ya, bisa lihat. Nah, ini ada resleting 2. Nah, lewat sini kompartemen utamanya kita tinggal buka aja, guys, seperti ini ya. Saya coba jauhkan dulu biar kelihatan. Nah, ini kompartemennya tinggal dibuka aja seperti ini ke bawah. Oke ya. Nah, langsung aja teman-teman ya, kita coba di angle yang lain biar lebih jelas, guys. Nah, teman-teman kita coba lihat ya, kita coba buka kompartemen utamanya. Nah, ini dia, guys, kompartemen utamanya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini lengkap banget. Dan di sini saya sudah sesuaikan dengan kebutuhan saya, guys ya. Khususnya di sini saya pengguna smartphone untuk buat konten, video, foto dan lainnya saya menggunakan smartphone. Jadi di sini saya sesuaikan. Nah, bagi teman-teman di sini yang pengguna kamera DSLR ataupun mirrorless bisa disesuaikan aja. Nah, di sini ada bagian ini ya teman-teman ya nih. Ada yang bagian ininya tuh nggak saya pasang gitu ya. Nah, itu saya simpan karena ya mau dipasang gimana lagi karena sudah sesuai kebutuhan saya gitu, guys ya. Nah, jadi ada bagian ininya tuh kan ada berapa tuh? Ada 1 2 3 4 5 6 ya. 7, guys. Ada 7 ya. Ada 7 bagian ini nih. Coba hitung satu kali lagi. 1 2 3 4 5 6 7. Satu lagi nggak kepake, guys. Saya simpan ya. Jadi ada 7 sekatan yang kayak gininya. Nah, ini untuk di bagian tadi yang atas ini adalah bagian tadi yang bisa kita akses langsung lewat luar sini. Oke, nah ini ada smartphone, ada mikrofon ya. Nah, kemudian untuk di bagian sini ini ada drone.
Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini ada drone, ada mini drone lah teman-teman ya. Nah, ini mini drone bisa masuk guys. Ya, bisa disimpan di sini. Nah, ini mini drone dan ini remote-nya guys. Nah, ini remote-nya sebelah sini. Nah, remote-nya juga bisa masuk di sini. Nah, ini guys ya. Ini remote-nya ada sebelah sini. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ini sudah sesuai kebutuhan saya banget lah teman-teman ya. Ini worth it guys. Gitu teman-teman. Nah, kita coba lihat lagi yang lainnya ya. Nah, ini jadi drone lipat guys gitu ya. Nah, drone lipat. Kalau model-model kayak drone DJI Avata itu nanti disimpannya di depan ya. Kalau drone-drone seperti itu disimpannya di depan karena di sini gak bakalan masuk. Nah, paling drone-drone mini yang masuk di sini guys, seperti itu. Nah, ini sebelah sini ada action cam. Nah, saya pakai Bipro 5 ya. Ini oke. Nah, kemudian ini untuk bagian setengah ini utama, ini ada gimbal guys. Nah, ini ada Brica Bipro Steady Ultimate ya. Ini. Nah, ini bisa guys ya, kita pakai, kita simpan di sini. Dan dia sudah presisi banget, sudah saya perhitungkan, dan ini untuk bagian penguatnya. Nah, supaya dia enggak goncang-goncang gerak-gerak guys, jadi aman dia seperti ini. Nah, untuk sebelah sini ini adalah tripod bawaan dari Bricanya supaya lebih enak lagi juga, lebih panjang ke bawah guys, seperti itu ya. Jadi ini sudah sesuai kebutuhan saya banget cuy, gitu ya. Nah, kemudian kita coba lihat teman-teman untuk di bagian sini. Nah, ini ada buat penyimpan kayak tab ya, ataupun laptop yang ukurannya kecil ya. Nah, kalau misalkan laptop gaming saya coba dia nggak masuk guys ke sini. Kebesaran kalau laptop gaming ya. Nah, jadi laptop tipis gitu ya, tapi idealnya di sini pakainya tab ya. Nah, pakai tab bisa di sini guys. Nah, kalau di sini ini bisa kita simpan buat catatan-catatan gitu ya. Rencana-rencana kita buat video simpan di sini bisa guys. Gitu ya. Jadi ini sudah pas banget buat travel ataupun buat konten di outdoor, apa aja yang kita bawa ya, disesuaikan. Seperti saya juga ini khusus basic smartphone aja, penggunaan smartphone aja, gimbal ya, gimbalnya juga ini buat smartphone atau buat action cam, kemudian juga pakai drone, mikrofon juga ada di sini aman, kabel-kabel, kemudian ada power bank juga bisa masuk guys. Jadi ini sudah recommended banget guys, worth it banget lah buat konten di outdoor. Oke ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi guys kompartemennya ya, ini di bagian bawah. Kayaknya untuk di kompartemen terakhir ini bisa buat nyimpen tadi ya, buat nyimpen jas hujannya si tas ini guys. Nah, kita coba lihat ya. Nih, ternyata ada di bagian sebelah sini nih. Nah, ini kompartemen juga. Nih lihat, cuma dia nggak pakai resleting ya. Nah, pakai seperti ini, perekat seperti ini. Nah, kayaknya ini idealnya buat nyimpen itu guys ya. Buat nyimpen anti hujan, jas hujannya di sini guys. Nah, simpan di sinilah. Nanti kita simpan di sini aja untuk jas hujannya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, gimana menurut teman-teman terkait bag yang satu ini guys ya? Kalau menurut saya sih ini udah worth it banget lah teman-teman ya. Luar biasa, ini keren banget guys. Nah, teman-teman, itu tadi ya kita sudah bahas lengkap, sekaligus kita coba tadi sudah perlihatkan hasil modifikasi saya untuk kompartemen dalamnya. Jadi ini tidak hanya dikhususkan buat kamera saja ya. Jadi bisa buat yang lainnya. Contohnya seperti saya di sini hanya pengguna smartphone buat konten, tas ini juga sangat cocok guys ya. Termasuk gimbal juga saya di situ bisa masuk cuy ya. Jadi ini luar biasa sih guys ya, untuk si tas ini, bag ini keren banget guys. Nah, bagi teman-teman yang mau beli, yang minat, langsung aja cek aja di deskripsi box, ataupun teman-teman bisa langsung aja cek nih di pojokan kiri nih, ada keranjang hitamnya guys ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman, khususnya para konten kreator yang sudah level atas nih guys ya, yang profesional juga nih, para fotografer, pada videografer, wajib dilirik nih guys tas ini ya. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.